Angkanya kita. berapa? Jangan muter-muter. Kalau nggak punya angka, nggak usah bicara terlalu jauh deh. Menarik sih ketika Bang Kodari menyatakan bahwa kalau tidak punya angka tidak boleh bicara terlalu jauh. Karena Ya, Bang benar dong. Kodari Kan kalau nggak bisa bicara angka kan berarti ini kan ngarang. Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Kali ini kita mau mereview sebuah perdebatan panas yang viral banget. Mempertemukan dua generasi jaket kuning alias alumni dan mahasiswa Universitas Indonesia. Di program Dua Sisi Telepon, Fatimah Zahra selaku Wakil Ketua BEM UI berhadapan langsung dengan Bang M. Kodari selaku Kepala Badan Komunikasi Istana. Debat ini mengangkat tema yang sensitif, mahasiswa bersuara, pemerintah angkat bicara. Review kita mulai dari poin pertama, kritik mahasiswa soal pemborosan anggaran dan prioritas pembangunan pemerintah. Minta tanggapan Fatimah Zahra mungkin Wakil Ketua BEM UI menanggapi hal ini. 3 miliar koperasi, kelurahan, desa, nanti. baik. Sebelumnya dari saya mungkin ingin menyampaikan ya bahwa mungkin ini hanya salah satu contoh dari banyaknya kasus-kasus yang membuat kita menyusun salah satu tuntutan, yaitu pemberhentian pemborosan anggaran diantaranya. Di samping apa saja yang akan digunakan ya oleh 3 miliar itu untuk KDMP itu sendiri, untuk satu KDMP, kita sebetulnya menganggap kenapa itu kita anggap sebagai satu hal yang memprihatinkan karena masih banyak hal-hal lain yang sebetulnya seharusnya diutamakan. Contohnya BEM UI kemarin sudah sempat datang ke Aceh, dan di Aceh sana kita melihat langsung bahwa banyak sekali rumah-rumah yang masih kondisinya itu menjadi reruntuhan gitu ya, belum dipulihkan pasca bencana. Sementara sudah ada satu Kopdes berdiri dan satu SPPG berdiri di satu wilayah tersebut, sehingga menurut kita menjadi sangat miris ketika apa sih yang sebetulnya dibutuhkan rakyat pada hari-hari ini. Beroperasi enggak, Pak? Kalau Pak Prabowo tidak melihat memberi makan anak Indonesia, memberi makan ibu hamil itu sebagai pemborosan. Saya yakin kita semua di sini setuju ya bahwa memberi makan ibu hamil, ibu menyusui, balita untuk mengatasi masalah stunting, untuk meningkatkan kesehatan, untuk meningkatkan IQ-nya anak Indonesia, agar semua IQ-nya anak Indonesia seperti Fatimah Zahra, Ya, tentu itu bukan pemborosan. Itu yang pertama. Di sini, BEM UI mengkritik pendekatan pemerintah yang dirasa top-down dan menyakiti hati masyarakat setempat karena mengesampingkan kebutuhan primer seperti hunian dan sekolah yang hancur. Namun, pemerintah lewat. Bang Kodari meluruskan bahwa program mitigasi stunting dan pembenahan ekonomi desa lewat koperasi justru langkah mendasar untuk masa depan bangsa. Masuk ke paruh kedua video, atmosfer studio makin memanas saat mereka masuk ke isu pendidikan tinggi dan KIP kuliah. Jadi fakta yang sesungguhnya begini kawan-kawan, kursi yang tersedia di perguruan tinggi itu ada sekitar 627.000 kursi. Nah, ada 60.000 yang tidak terisi itu harus dibagi dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah kategori memang kursi kosong karena yang mendaftar ke sana tidak memenuhi nilai kualifikasi yang dibutuhkan. Masuk ke kedokteran ini kan ada nilai tertentu kan? Masuk ke misalnya fakultas ekonomi ada tertentu. Masuk apa ilmu? Saya punya seorang teman ya, anaknya mau masuk kriminologi UI. Nggak masuk dia, mungkin karena skornya itu tidak sampai batas minimal. Nah itu angkanya 42.000. Jadi dari 60.000 itu yang memang tidak mendaftar ulang sesungguhnya cuma sekitar 18.000 kurang. Nah 18.000 kurang itu pun juga kalau diteliti lebih jauh itu kan ada macam-macam alasannya. Ada yang bukan pilihan favoritnya, iseng-iseng misalnya begitu, atau mendaftar di dua perguruan tinggi sekaligus ya karena senang kedokteran, ambil kedokteran padahal diterima juga, kursi kosong dia. Nah kemudian yang berikutnya masuk sekolah kedinasan, atau yang ketiga dia daftar KIP, tapi KIP itu kan nggak bisa semua orang yang sudah diterima tapi tidak bisa mendaftar. Sekarang di UI ada berapa? Fatimah punya nggak angkanya? Kursi kosong yang ada orangnya tapi tidak mendaftar, punya nggak datanya di UI berapa Fatimah dia? Kalau di UI kita sendiri kebetulan punya sistem mandiri Bang, meskipun ini mungkin bukan dari pemerintah ya, tapi dari alumni-alumni kita tuh membuat crowdfunding dan sebagainya. Jadi sangat minim, tapi itu bukan karena pemerintah Bang, itu kan alumni. Saya nyebut angka nih, kursi 627.000, 42.000 memang tidak memenuhi syarat angka, 18.000 itu memang mendaftar, lulus tapi tidak mendaftar. Angkanya berapa kalau di UI? Ini adalah salah satu highlight utama perdebatan. Ketika pemerintah menyodorkan data makro sektoral untuk menepis isu miring, mahasiswa membalas bahwa mereka bergerak berdasarkan realitas sosial langsung, di mana angka-angka di atas kertas terkadang gagal memotret kesulitan nyata masyarakat kecil yang tidak terakomodasi KIP kuliah. Secara keseluruhan, diskusi berdurasi 55 menit ini menyajikan tontonan yang sangat berbobot. Kita disuguhkan benturan dua cara pandang.
Pertama, Fatimah Bemwi berhasil menyuarakan keresahan akar rumput dan menuntut keadilan efisiensi anggaran. 2. Bang Kodari sangat kuat dalam mempertahankan argumen menggunakan basis data makro dan hukum konstitusi. Catatan penting dari ulasan video ini adalah dialog dua arah seperti ini sangat sehat bagi iklim demokrasi kita. Di akhir video, Bang Kodari pun membuka ruang lebar bagi mahasiswa untuk menyodorkan data konkret langsung ke kantor pemerintah agar bisa segera di-follow up. Kalau menurut kalian sendiri, siapa nih yang argumennya lebih ngena dan kuat? Fatimah Bemyu dengan realita lapangannya, atau Bang Kodari dengan segudang datanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di review video berikutnya. Bye!